Allah bisa saja memaksa kamu untuk taat, seperti memaksa kita makan, karena rasa lapar. Tapi kenapa tidak melakukannya untuk iman dan takwa? Karena Allah ingin iman dan takwa yang tulus. Lebih baik hati yang merendah, karena malu akan maksiat, daripada hati yang meninggi, karena sombong dengan ibadah. Kebencian hanya diperbolehkan untuk sesuatu yang buruk, bukan pada seorang yang buruk. Hidup memang ada kalanya susah, dan ada kalanya senang. Nikmati saja prosesnya, dan pungut hikmahnya. Sangat aneh, jika puasa dijadikan alasan untuk marah-marah, karena itulah yang membedakan laparnya orang berpuasa, dan lapar karena telat makan. Tidak apa-apa, terlatih-tatih ibadahnya. Yang penting niat untuk terus belajar, dan menjadi lebih baik. Sedikit demi sedikit, yang penting istiqomah. Pegang kuat-kuat komitmen, untuk tidak pernah mencuri hak orang lain, dan menyakiti orang lain. Ibadah termulia adalah memasukkan rasa bahagia pada hati orang lain. Kamu akan menjauhi semua hal yang kamu takutkan, kecuali ketakutan pada Allah, yang membuat kamu justru mendekatinya. Kamu memastikan setelah mendung akan hujan saja berdosa, apalagi memastikan keburukan orang lain hanya dari penampilannya. Kejujuran, jika dilihat sebentar itu rugi, pahit, tapi jika dilihat dalam waktu yang panjang, justru sangat menguntungkan. Musik yang haram itu adalah suara sendok garpu kamu saat makan, sedangkan tetangga kamu kelaparan. Bisa jadi doa tidak terkabul di waktu yang cepat, tapi Allah kabulkan di waktu yang tepat. Puasa itu simbol produktivitas dan kekuatan, bukan kelemahan. Buktinya beberapa revolusi di dunia ini, misalnya India, terbebas dari penjajahan karena puasa. Hidup itu sudah tentu naik turun, maka nikmati saja prosesnya, pungut hikmahnya. Saat naik, rendah hatilah. Saat turun, tabahlah. Sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan. Intoleransi antar umat beragama bisa jadi berasal dari kesalahpahaman memaknai teks-teks agama. Saat muda mampu ibadah, tapi tidak mau. Saat tua mau ibadah, tapi tidak mampu. Meremehkan adalah tanda tidak mampu, dan tidak gentar diremehkan adalah tanda seorang yang mampu. Maka, jangan pernah menjadikan pandangan manusia sebagai tolak ukur. Hanya Allah lah tolak ukur yang paling mutlak. Pembenci memikirkan hal yang dibenci, makanya hidup suram. Pecinta memikirkan hal yang dicinta, makanya hidup selalu cerah. Jika kita sudah marah, itu tandanya kita kalah dengan diri kita sendiri. Mengalahkan diri sendiri saja tidak mampu, lalu bagaimana kita bisa mengalahkan orang lain? Ketika dunia mendorong kamu sampai berlutut untuk menyerah, sebenarnya itu waktu yang tepat untuk berdoa. Memikirkan Tuhan begitu sulit, bahkan saat sujud pun, kita masih kerap memikirkan kesuksesan. Sholat itu bukan hanya dijalankan, tapi ditegakkan, menegakkannya dengan khusyuk, dan belajar khusyuk dengan tumaninah saat sholat. Dalam hal iman, tidak semua harus dilogikakan.
Ada batas-batas yang tidak bisa ditembus oleh logika, dan disitulah peran hati. Jika seseorang itu bukan saudara kamu dalam agama, maka dia saudara kamu dalam kemanusiaan. Tuhan tidak di Ka'bah, tidak pula di Vatikan, atau di tembok ratapan. Tuhan itu ada di hati kamu. Islam adalah berita gembira, bukan ketakutan, maka dakwahkan dengan kegembiraan pula, bukan teror. Akhlak yang paling utama justru harus kita tunjukkan pada orang yang tidak baik terhadap kita. Jihad yang sesungguhnya adalah bermanfaat untuk sesama, mendamaikan yang bertengkar, memberikan rasa aman bagi yang terancam, mencintai satu sama lain. Itulah wajah Islam yang sesungguhnya. Tidak ada kegelapan, yang ada hanya kamu menutup mata. Segelap apapun kamu saat ini, cahaya tidak pernah hilang, maka cari, hampiri, dan hiduplah dalam cahayanya. Saya lebih senang dianggap dan merasa tersesat, karena dengan begitu, kita akan terus belajar, memperbaiki diri, dan tidak merasa sok suci. Ibadah bukan tiket barter untuk surganya, melainkan seni merayu Allah, sehingga dihujani dengan rahmat-Nya. Manusia itu hanya akan terjebak pada dua lubang, yaitu kebodohan dan egoisme. Bisa jadi, dia pintar, tapi hatinya egois, yang mendorongnya untuk korupsi. Bisa jadi hatinya baik, tapi kebodohan yang membuat dia terjebak dalam korupsi. Manusia itu cenderungnya, kalau kenyang, lupa Tuhan, tetapi kalau lapar, dia ingat Tuhan. Seringkali, kita menyalahkan orang lain, padahal yang bermasalah adalah diri kita sendiri. Kadang kita mencari solusi di luar diri, padahal solusi itu sebenarnya ada dalam diri. Jodoh yang baik berada di tempat yang baik dan didapatkan dengan cara yang baik. Cara yang baik adalah cara yang tidak ada unsur maksiatnya. Agama bisa menjadi obat depresi jika diajarkan dengan penuh kegembiraan dan penuh makna. Allahu Akbar bukan hanya berarti Allah Maha Besar, tapi juga bermakna kita Maha Kecil. Jangan menikah dengan orang yang tidak menjadikan kamu berharga. Lupakan kebaikan kita, tapi ingatlah aib kita. Lupakan aib orang lain, tapi ingatlah kebaikannya. Kebenaran itu seperti pakaian dalam, sangat penting dipakai, tetapi orang lain tidak perlu melihatnya. Setiap orang mempunyai kebenarannya masing-masing. Saya tidak bisa memaksa kamu untuk meyakini kebenaran yang saya yakini, begitupun sebaliknya, tapi kita bisa bersama dalam kebaikan. Bersujud itu berbisik ke bumi, tapi didengar oleh langit. Menikah itu satu hari, menjalaninya seumur hidup. Seringkali, orang sibuk mempersiapkan bekal yang satu hari itu, sehingga lupa dengan yang seumur hidup. Senakal-nakalnya kamu, harus tetap sholat, karena itu adalah inti dari keislaman.